Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai belajar kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan pada ilmu absen dulu ya. Apakah hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, sehat semua ya pasti, tidak ada yang absen. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi kita yang kita lanjutkan, yaitu tentang kebudayaan bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelompok menjadi dua kelompok. Apakah sudah dibagi anak-anak? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, yang pertama Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita, yaitu ada dua. Yang pertama, siswa dapat menganalisis tentang perbedaan masuknya sebelum dan sesudah agama Islam masuk di bangsa Arab. Oke, kita lanjut pada sesi selanjutnya, itu penyampaian materi. Oke, yaitu materinya Ibu akan menyampaikan dan buatkan video. Nah, video ini silakan saksikan, silakan menyimak, dan silakan dicatat apa-apa yang penting. Dan nanti itu akan menjadi jawaban untuk kalian ketika kalian menjawab pertanyaan dari Ibu. Ini bukan dengan videonya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi nih dengan Kak Salma. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Gimana sih Mekah sebelum kenal Islam? Mekah pada saat itu terdiri oleh gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini membuat bangsanya suka mengembara dan suka berpindah-pindah. Mereka juga terbiasa hidup bebas tanpa hukum dan aturan. Karena mereka suka mengembara dan suka berpindah-pindah, mereka menganggap keuletan, keperkasaan, dan keberanian merupakan bekal utama untuk bertahan hidup, sehingga mereka menganggap lemah kaum yang tidak mempunyai tiga hal ini, yaitu wanita dan anak-anak. Bagi mereka, wanita dan anak-anak adalah aib yang harus ditutupin. Karena belum mengenal Islam, beberapa kebiasaan buruk yang biasa mereka lakukan, yaitu mereka suka berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, dan memperjualbelikan budak alias perbudakan. Nah, selain itu, mereka juga terbagi menjadi 4 golongan mengenai keyakinan. Yang pertama, mereka yang mengingkari Tuhan dan hari kebangkitan. Yang kedua, mereka percaya adanya Tuhan tetapi tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Dan yang ketiga, mereka yang masih mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, Sabiah, dan ada pula mereka yang menyembah jin dan malaikat. Dan yang keempat adalah mereka yang menyembah berhala. Mereka biasa meletakkan berhala mereka di sekeliling Ka'bah. Dan berhala ini mempunyai nama, yaitu Wat, Suwa, Yogut, Ya'uk, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Walaupun dilabeli sebagai masa jahiliyah, tetapi masih ada sisi positif yang bisa kita ambil dari masyarakat Mekah loh. Kira-kira apa ya sisi positif yang bisa kita ambil dari mereka? Ini dia sisi positif mereka. Mereka terkenal dengan tradisi keilmuannya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya ilmu astronomi oleh orang Babilonia. Dan yang kedua, mereka suka bertani. Yang ketiga, mereka suka berdagang. Yang keempat, mereka suka menepati janji. Yang kelima, menghormati tamu. Dan yang keenam, bersyair. Dari sini kita bisa belajar ya. Pasti ada sisi baik yang bisa kita ambil di balik banyak keburukan yang terlihat. Katanya sih, don't judge book by the cover. Tapi buruknya jangan sampai ditiru ya guys. Kita ambil baiknya aja. Oke guys, thank you for watching. See you next. Oke, baiklah, karena video sudah ditampilkan, sebelum melanjutkan, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan
dua kelompok, silakan disebutkan kelompoknya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal. Soalnya silakan dibuka bukunya. Oke. Sudah Bu. Buka. Nah, soalnya sudah ada di depan ya. Silakan dijawab. Untuk kelompok 1 silakan, dan untuk kelompok 2 juga silakan dijawab. Didiskusikan ya. Sesama dengan kelompoknya. Jika tidak ada yang dipahami silakan ditanyakan tentang materi yang dibagikan tentang soal-soalnya ya. Jika tidak dipahami silakan ditanyakan. Soalnya ada 3 ya Bu ya. Ada 2 soalnya. Soalnya ada 2, yang kelompok pertama dan kelompok kedua tentang hal-hal apa yang baik. Dan kelompok ketiga itu pertanyaannya apa penyebab dari kenapa masyarakat bangsa Arab itu menyembah berhala sebelum masuknya Islam. Sudah, ada yang sudah? Jadi yang kelompok 1 kelompok 1 itu ini. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan maju ke depan. Ruang dengan kelompoknya ya. 2 orang boleh maju ke depan. Ya. Silakan bacakan hasil diskusi dan analisis dari kelompok masing-masing. Baiklah, bagi dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang yaitu sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam. Nah, karena itu sastra lisan. Masyarakat Arab memiliki tradisi lisan yang kuat, di mana cerita, puisi, dan legenda diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi. Yang kedua, sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan memiliki peran penting dalam masyarakat Arab umat Islam. Keturunan dan hubungan keluarga dihormati dan dianggap penting. Yang ketiga yaitu perdagangan. Aktivitas perdagangan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Arab umat Islam. Masyarakat Arab terlihat dalam perdagangan yang jauh menjadikan mereka terhubung dengan berbagai budaya dan bangsa. Yang keempat, sistem hukum adat, yaitu masyarakat Arab umat Islam memiliki sistem hukum adat yang diatur oleh kebiasaan dan tradisi yang telah ada sejak lama. Hukum adat ini diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan, menjaga ketertiban sosial, dan menjaga kehormatan dan harga diri keluarga dan suku. Nah, dan saya akan lanjutkan yang mana yang kelima, yaitu penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini adalah praktik keagamaan yang umum di kalangan masyarakat Arab Islam. Mereka mempercayai bahwa berhala-berhala itu dapat berfungsi sebagai perantara antara mereka dan Tuhan. Setiap suku ini atau keluarga mungkin memiliki berhala mereka sendiri dan dihormati dan sembah. Kemudian ada pementasan seni, di mana masyarakat Arab Islam juga memiliki tradisi seni pementasan yang kaya. Pementasan teater, tari, musik, dan cerita rakyat merupakan bagian penting dari kehidupan budaya mereka. Beberapa jenis tarian yang populer adalah tarian perang, tarian ritual, dan juga tarian hiburan. Dan yang terakhir yaitu sistem pemerintahan, di mana masyarakat Arab Islam umumnya hidup dalam bentuk pemerintahan suku atau klan. Pemimpin suku atau kepala klan dianggap memiliki otoritas tinggi dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi anggota suku atau klan tersebut. Di mana penting juga untuk diingat bahwa kebudayaan Arab Islam ini sangat beragam dan kebiasaan dan serta juga tradisinya dapat berbeda antara suku, klan, dan wilayah yang berbeda. Juga
secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Kedua, kepercayaan pada animisme dan politisme. Yang kemudian ketiga itu karena perantara ilahi, yang dimana maksudnya menyembah berhala dalam masyarakat Arab pra-Islam seringkali berkaitan dalam keyakinan bahwasanya berhala-berhala itu adalah Tuhan mereka. Itu maksud perantara ilahi. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan spiritual dan ritual, yang mana penyembahan berhala tidak menjadi bagian dari kebutuhan spiritual dan ritual masyarakat Arab pra-Islam. Yang kelima, pengaruh lingkungan multikultural, yang mana di sini itu masyarakat Mekah sebagai pusat perdagangan dan pertemuan berbagai suku dan bangsa memiliki pengaruh lingkungan multikultural yang kuat. Nah, penting untuk dicatat bahwa ajaran Islam menentang penyembahan berhala dan mengajarkan keesaan Tuhan yang Maha Esa. Ketika Islam datang ke Arab, Nabi Muhammad menyampaikan ajaran tauhid atau keesaan Tuhan kepada masyarakat dan banyak orang yang memeluk Islam, meninggalkan praktik penyembahan berhala dan melanjutkan ibadah mereka kepada Allah SWT. Terima kasih. Bagaimana kelompok satu, apakah ada tanggapan? Tidak ada buku. Kita berhubungan dulu. Baiklah, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan dari keduanya, yaitu pertama faktor mengapa dari bangsa Arab itu menyembah berhala. Yaitu yang pertama karena secara turun-temurun sebagai tradisi kebudayaan dari mereka yang terjadi, yaitu dalam menyembah berhala dan pendekatan spiritual mereka menggunakan berhala. Lalu pada selanjutnya, karena tadi dari kedua kelompok sudah menjelaskan tentang faktor dan tentang apa saja pengaruh. Nah, sini ada yang ingin menentukan dari hasil pembelajaran kita bersama tadi? Sapri, Cynthia. Oke, baiklah, kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama. Ibu, sebelum masuknya Islam ke Arab, itu disebut masa jahiliyah. Dan tahu jahiliyah itu apa? Masa kebodohan. Masa kebodohan, di mana masa itu belum adanya ajaran agama Islam yang benar, belum ada. Sebenarnya mereka itu sudah berada dalam zaman penajiman, ada beberapa hal-hal yang negatif yang mereka miliki, seperti tidak menghormati perempuan, mereka menunjukkan wanita-wanita. Selain itu ada lagi menyembah berhala, berjudi, dan minuman yang keras. Tetapi dari hal itu juga ada hal positif yang dapat kita ikuti, seperti menghormati tamu, tidak ingkar janji, dan juga mereka berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang dapat kita ikuti. Kita tidak boleh mengikuti hal yang negatif seperti berjudi, terus tidak menghormati perempuan, dan lain sebagainya. Baiklah, dari sini ada yang ditanyakan? Sebelumnya Ibu ingin bertanya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita ini, Ibu akan melakukan proses. Ini hanya akan ada dua ya. Oke, Ibu pertanyaan pertama, cepat ya dapat ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Arab untuk menyembah berhala? Dan tahu? Ya, silakan Sabri. Faktor warisan budaya, Bu. Selain itu, Animisme dan politisme. oke, ada lagi kakak, ada lagi anak? Ya, silakan. Yang lain perantara ke ilahi, kemudian kebutuhan spiritual, dan juga pengaruh lingkungan multikultural. Baiklah, baik kita baik ya. Oke, pertanyaan yang kedua, hal negatif apa yang menjadi kebiasaan buruk dari masyarakat Arab sebelum masuknya Islam? Oke, silakan.
saling memenuhi. Oke, yang terakhir yaitu hal baik apa yang ada pada masyarakat Arab sebelum masuknya Islam. Hal yang positif. Ada yang tahu? Yang pertama Yang pertama Bu, Yang pertama ada lagi tidak janji. tidak ingkar janji, ada lagi Selalu berkata benar. selalu berkata benar, sama kayak tidak ingkar janji, bertani, berdagang. Karena masyarakat Arab itu tidak mencela tamu, tidak mengingkari janji dan lain sebagainya. Itu dapat kita ikuti dan termasuk hal-hal yang positif. Baiklah, karena sudah berakhir, alhamdulillah semuanya bisa menjawab pertanyaan Ibu. Berarti tujuan belajar kita hampir memenuhi dari tujuan kita bersama. Oke, baiklah, karena waktu sudah hampir habis, maka Ibu akan menutup kegiatan belajar kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dan kita semua pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dibuka bukunya, dipelajari materi yang akan datang. Baiklah, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam